Transaksi interperusahaan aset tetap. Pada 1 Januari 2018, P mengakuisisi 90% saham beredar S dengan harga 630.000. Kelebihan pembayaran terhadap nilai buku aset neto S dialokasikan kepada persediaan under value 30% terjual akhir tahun. Bangunan under value 30%, masa manfaat 10 tahun, dan sisanya dialokasikan ke goodwill. Informasi yang dapat digunakan dalam menyusun laporan konsolidasi adalah yang A, P menjual tanah kepada S pada 1 Maret 2018 dengan harga 75.000 dan harga beli tanah tersebut oleh P adalah 60.000. B, S menjual peralatan kepada P pada 1 September 2018 dengan harga 45.000 dan diharapkan masih bermanfaat 3 tahun lagi. Peralatan tersebut dibeli dengan harga 60.000 dan telah disusutkan sebanyak 21.000. Diminta lengkapi kertas kerja konsolidasi, jurnal penyesuaian, dan eliminasi. Nah, ini lampiran kertas kerja akhir tahun 2018, sedangkan si induk mengakuisisi si S awal 2018. Artinya, kita membuat laporan keuangan konsolidasi di tahun pertama. Ya. Pertama, cari dulu excess value-nya, cost of investment, yaitu sebesar 630.000 dibagi 90%, ya. Kemudian equity S, common stock, dan RE, ya. Common stock-nya berapa? Nah, lihat di sini. Di sini soal kan nggak disebutkan ya. Ambil dari kertas kerja. 300.000, ya. Kemudian RE 200.000, ya. Nah, baru sini total yaitu sebesar 500.000. Excess value sebesar 200.000. Nah, ini excess value-nya. Kemudian kita alokasikan kemana? Pertama, inventory. Inventory under value. Ya, sudah terjual di tahun ini, ya. Berapa? Yaitu 30% dikali dengan excess value 200. Kemudian building under value. Under value-nya 30% umur 10 tahun. Ya. 30% dikali 200.000. Dan sisanya baru ke goodwill. Oke. 80.000. Nah, ini goodwill. Oke, kita buat tabel amortisasi. Ini tinggal kita pindahkan aja. Ya, di sini unamortized beginning, amortisasi, kemudian unamortized ending 2018. Inventory 60.000, building 60.000, goodwill 80.000. Amortisasi, karena udah terjual inventory, berarti seluruhnya diamortisasi. Building 10 tahun, per tahunnya dibagi 10, yaitu 6.000. Goodwill tidak diamortisasi. Oke, unamortized ending. Ya, totalnya amortisasi minus 66.000. Oke, baru kita di sini buat income and dividend, net income, amortization. Di sini. Ya, net income, amortization, adjusted income. Adjusted income. Ya. Oke, CI 90% dan NCI 10%.
Net income-nya berapa? Net income CS. Ya, nggak diketahui net income CS. Berarti ada informasi yang masih kosong, yaitu gain on sale of equipment. Nah, ini kita cari dulu. Gain on sale of equipment. Oke, sini dulu. Amortisasi berapa? 66.000 ya. Adjusted income. Kita belum bisa ngitung juga. Di sini langsung masuk transaksi. P menjual tanah kepada S pada 1 Maret 2018 dengan harga 75 dan harga belinya 60.000. Nah, ini kan di tahun penjualan ya. Unrealized gain ya. Land. Berapa? Yaitu 75.000 dikurangkan 60.000. Ya, dapat 15.000. P menjual tanah, transaksi downstream. Ya, semuanya ke CI. S menjual peralatan kepada P. Nah, ini upstream ya, 2018. Oke, kita buat dulu unrealized gain equipment. Ya, benar nggak gain? Coba kita cek ya. Harga jualnya 45.000, ya kan? Dikurangkan nilai buku. Nilai buku itu dari cost 60.000 dikurangkan dengan akumulasinya 21.000. Ya, jadi 6.000. Ya, ini unrealized-nya karena ini transaksi upstream dikalikan 90% CI dan dikalikan 10% untuk NCI, ya. Nah, di sini baru ada piecemeal-nya atau realized gain equipment-nya. Berapa? Yaitu sebesar, nah ini tadi 6.000, ya kan? 6.000 dibagi berapa umurnya? 3 tahun. Dikali September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 ya. Kali 4/12 yaitu 667. Upstream kalikan 90% CI. NCI-nya kalikan 10%. Ya. Oke. Di sini tadi ada unrealized gain equipment-nya 6.000. Nah, berarti di bukunya, di laporan keuangan S, dia menambah net income. Ya, 6.000 atas gain ini. Ini 6.000 kita buat. Ya, ketemu di sini net income-nya. Dapat 151. Pindahkan ke sini. 151. Oke, ketemu adjusted income. 85 dikalikan CI dikalikan sama NCI. Ya. Sekarang ada income recognize. Oke, berapa di sini? Kita hitung. Ya, 56.700 ya. Kemudian dividen ya, dividennya berapa? 100.000. Nah, kalikan CI 90% dan NCI-nya 10%. Oke. Kemudian ini boleh kita buat B. Kemudian ini C. Ini ya, saldo investasi akhir 2018 ya. Beginning ditambah income from S ya, dikurangkan dividen, terus ending ya. Berapa tadi beginningnya? 630.000 ya kan di soalnya.
Income from S nambah investment, dividen mengurangi investment. Ya, endingnya ketemu 596.700. Udah selesai perhitungannya, masuk kita ke jurnal ya. Ini adjustment and elimination. Ya. Oke, masuk yang pertama yaitu error and omission. Ya, di soal tidak ada, no entry. Yang kedua, intercompany profit. Ya. Nah, masukkan sini tanah tadi ya, yang 15.000 ini. Gain on sale of land, pada land sebesar 15.000. Nah, kemudian equipment ya, gain on sale of equipment ya, pada costly pada equipment sebesar 6.000. Kemudian realize ini ya, karena gain ya, accumulated depreciation pada depreciation expense ya. Berapa? 667. Nah, ketiga, income from S dan dividen S. Ya. Debit income from S. Ambil angkanya yang ini 56700. Ya. Nah, dividen pada investment gitu seterusnya ya. Nah, kita buat dulu dividen. Karena kalau kita lihat di sini dividen 90.000, income-nya 56. Nah, debit dividen yaitu 90.000. Selisihnya bukan di kredit investmentnya, tapi di debit. Investment in S ya, sebesar selisih. Kemudian NCI share ya, debit NCI expense, kredit dividen ya, dan NCI equity. NCI expense-nya 79, dividennya 10.000 ya. Kemudian NCI equity-nya di kredit ya, di debit karena lebih besar dividennya. Oke, kelima. Investment in S and equity S. Debit common stock, debit RE ya. Sini inventory, ada lagi excess-nya building. Kemudian goodwill, kreditnya investment in S dan NCI equity. Masukkan angkanya, common stock 300, RE 200, inventory 60, building 60, goodwill 80 ya. Oke, kemudian kalikan 90% ya. Kalikan 10% untuk NCI-nya. Keenam, amortization. Ya. Nah, berarti yang dua ini. Inventory, COGS inventory sebesar 60.000.
Kemudian building depreciation expense pada building 6.000. Oke. Ketujuh ya, other reciprocal ya. Dicek ada nggak dividen payment. Ada, walaupun nggak ada ya informasi lebih lanjut. Berarti di sini no entry. Kita jumlahkan. Ya, 887. Oke. Nah, udah selesai. Sebelum kita masuk ke tes kerja ini, masuk konsol, kita lengkapi dulu ya informasi P dan S. RE ending. Ya, 251. Kemudian masukkan RE ending tadi dari statement ke SOFP. Hitung total likuiditas ekuitas. Pindahkan ke total aset. Ya, oke. Bisa kita cari kas-nya dari total aset dikurangkan aset non-kas ya. 396. Sekarang kita hitung posisi si P. Di sini income from S. Masukkan gain on sale of land-nya. Tadi sebesar berapa? Tanah 15.000. Nah, masukkan 15.000. Income from S-nya ambil angka yang 56.700 ya. Bisa dihitung net income-nya. Ya, 601.700. Ini akun NCI expense. Oke, net income ini pindahkan ke RE statement, bisa dihitung RE ending. 2481 ya. Oke, berikutnya nah, pindahkan ke sini RE ending tadi ke SOFP, bisa dihitung total liability dan ekuitas ya. Total asetnya, investment in S-nya tadi udah kita hitung ya. 596, bisa dari jurnal juga. Ketemu kas, total aset dikurangkan aset non-kas. Ya, 1640.396. Oke, sekarang masukkan jurnalnya. Ejas Indonesia ke kertas kerja. Oke. Error omission tidak ada. Intercompany gain on sale of land yaitu 15.000 pada land sebesar 15.000. Gain on sale of equipment 6.000 pada equipment 6.000. Oke, akumulasi di debit 667 pada depreciation expense 667. Ya. Oke, ini udah selesai. Income from S dan dividen S. Income from S 56.700, dividen 90.000. Ya. Investment in S-nya di debit 33.300. NCI share. Ya. NCI expense 7967, kemudian NCI dividen 10.000, NCI equity ending di debit 2033.
Ya. Oke, yang kelima, investment in S dan equity S. Investmentnya common stock 300.000 ya. RE-nya 200.000, inventory 60.000, kemudian building 60.000, kemudian goodwill ya 80.000. Pada investment in S credit 630, NCI equity beginning 70. Ya. Nah, sekarang amortisasi COGS. Nah, COGS-nya debit 60.000 pada inventory 60.000. Nah, kemudian debit expense 6.000 pada building 6.000. Oke, kita cek, kita totalkan. Ya, 887.667 sama ya. Baru masuk ke konsol, P tambah S kurangi debit tambah kredit karena dia sales ya. Oke, kalau bagian debit sebaliknya. Perhatikan gain sell land, gain sell equipment, income from S 0 ya. Net income-nya ya 600, 1.700 harus sama dengan net income P. Untuk RE beginning-nya 200 habis, sisa 2 juta. Net income-nya ambil yang 601 ya. Kemudian RE ending-nya ya. Di sini dividennya 120.000 ya. Akan sama RE beginning, RE ending, P dan konsol. SOFP bagian aset DP tambah S tambah debit dikurangi kredit. Ya. Tarik aja. Total asetnya pastikan investment S-nya 0 ya. Bagian kredit P tambah S kurangi debit tambah kredit. RE-nya ambil RE statement ending. Oke, ending NCI equity-nya tinggal diselisihkan. Kita hitung total liability dan equity. Ya. 9155. Nah, inilah jawaban menggunakan metode ekuitas. Sekarang kita menggunakan metode biaya. Kita pindahkan aja dari H ke U. Oke. Ya, dari H ke U. Oke, semuanya sama ya. Yang berbeda yang mana? Jurnal yang ketiga. Ya, ini seharusnya dividen income. Ya, dividen income. Oke. Di sini. Sebentar, tadi di sini harusnya 6.000 ya. Net income-nya ya 151. Oke, pindahkan ke sini. 1. Oke ya.
Sama semua, di sini kita ganti dividend income. Ya. Nah, tadi di sini ada investment in S, ini kita hapus. 33.300. Ya, berarti sini kita hapus 300 nanti ya. Oke, di sini dividend income. Ini angkanya ambil yang 90.000. Oke, sama. Udah, ya. Kita pindahkan dulu, kita cari dulu yang ini. Kita hitung lagi dari awal ya, supaya lebih paham. Ya. Kemudian pindahkan ke sini RE 251. Ya, hitung. Terusnya sama ya, sama yang tadi. Oke, dapat total kasnya. Kasnya berarti total aset dikurangkan total aset non kas. Ya. 96. Oke. Sekarang bagian kolom P. Tadi sini ada gain online-nya, tadi berapa dapatnya? 15.000 ya. Nah, di sini dividen income-nya ambil angka yang 90.000. Ini NCI expense. Oke, pasti berbeda ya, equity sama cost, karena di sini dividen income. 635. Oke. Pindahkan 635. RE-nya sini 2515 ya. Pindahkan ke sini. Total liability ekuitasnya 8450, pindahkan ke total aset. Ya. Dicari. Nah, investment in S-nya harus sama ya, 630.000 waktu awal. Kas-nya berarti total aset dikurangkan aset non kas. Ya, 1640, 462 sama tadi. Baru masukkan ini, gain on sale 15.000. Ya, tadi land 15.000, kredit. Nah, kemudian gain on sale of equipment 6.000. Equipment 6.000. Oke, akumulasi di debit 667. Kemudian depresiasi 667. Oke, dividen income 90.000 pada dividen 90.000. Ya, NCI expense 7967, dividennya sebesar 10.000, NCI equity ending 2033 di debit ya. Oke, common stock 300.000. Ya, RE 200.000, inventory 60.000, building 60.000, goodwill 80.000 ya. Investment in S-nya 630. NCI equity beginning, kredit
70.000 ya. COGS di income statement. Nah, 60.000, inventory 60.000. Depresiasi expense 6.000, building 6.000. Kita cek. Ya, sama. Oke, ya. Berikutnya, tadi ini juga ya. Kita konsol P tambah S kurangi debit tambah kredit ya. Gain, dividend income harus 0. Ya, ini 601, 700. Ya, berbeda sama net income P karena cost method ya. Kemudian RE beginning-nya sama karena masih tahun pertama ya. Net income-nya 601, RE ending dividennya ya 120. Jadi RE ending-nya 2481.700. Ya, berbeda sama cost ya. SOFP-nya P tambah S tambah debit bagian aset dikurangi kredit. Pastikan investment in S-nya sudah 0 ya. Oke, sekarang bagian kredit. P tambah S kurang debit ditambah kredit. RE-nya dari RE statement akhir. NCI ending, kurangkan saja. Ya. Ternyata baik menggunakan metode cost ya, angkanya 955, metode ekuitas juga 955 ya, dalam artian akan menghasilkan angka yang sama di laporan keuangan konsolidasi. Demikian pembahasan soal, terima kasih.